Di sini kami ingin mempresentasikan laporan akhir proyek kami dengan berjudul Sistem Smart Environment, Monitoring Kualitas Udara dan Deteksi Dini Kebakaran berbasis ESP32 dan Blink Cloud. Nah, di sini dengan mata kuliah Internet of Things, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri kami dulu dengan saya sendiri, Ferrando Dwi Putra dengan NIM akhir 147. Saya Arsyad Fadilah dengan NIM belakang 144. Saya Zaskia Alifa dengan akhiran NIM 156. Saya Muhammad Rafa Ramadan Lubis dengan akhiran NIM 162. Dan saya Melva Feriza Kirana Miko Putri dengan akhiran NIM 165. Yang pertama ada perception layer, kedua ada network layer, yang terakhir ada application layer. Lalu ada microcontroller ESP32. Lanjut ada sensor DHT22 atau suhu dan kelembapan. Lanjut ada sensor MQ135. Selanjutnya yaitu bab 3, rancangan sistem. Yang pertama itu ada arsitektur sistem. Sistem Smart Environment Monitoring ini dirancang dengan arsitektur 3 lapis atau three-tier arsitektur yang membutuhkan perangkat keras, hardware layer, lapisan komunikasi, dan lapisan aplikasi. Setiap lapisan memiliki peran spesifik sehingga aliran data dari sensor hingga pengguna akhir berjalan secara real-time dan andal. Selanjutnya itu ada flowchart system yang mana bisa kita lihat pada layar. Lanjut, itu ada hardware dan software. Yang pertama itu ada komponen hardware. Untuk komponen hardware sendiri terdiri dari ESP32 DevGate V1, DHTT2, DHT22, MQ135, flame sensor, buzzer aktif, LED merah, LED hijau, dan resistor 222 volt. Lanjut itu komponen software dan library-nya terdiri dari Arduino IDE atau Walkie Simulator, lalu ada Blink Simple ESP32, Wi-Fi.Edge, DHT.Edge, ada Fruit DHT Sensor Library, lalu ada Blink Cloud IoT Platform dan Blink App untuk mobile. Selanjutnya ada parameter kalibrasi sensor, di mana untuk gas threshold, keterangannya ambang batas nilai IDC MQ135 di atas nilai ini gas dinyatakan berbahaya. Untuk temperatur maksimalnya itu 50 derajat Celcius, di mana suhu maksimum sebelum alert kebakaran aktif. Selanjutnya ada humidity minimal 20%, kelembapan minimum atau warming kondisi udara kering. Selanjutnya ada interval sensor, di mana 2000 milisecond, interval pembacaan sensor, interval blink 3000 milisecond, interval pengiriman data ke blink cloud, dan notifikasi cooldown 60.000 milisecond atau selama 1 menit, di mana jeda minimum antar push notification untuk menghindari spam. Selanjutnya itu ada alert pengiriman data cloud, virtual pin 0 itu ada suhu, pin V1 itu ada kelembapan, pin V2 itu ada nilai gas EDC, pin V3 ada status api atau suhu, pin V4 ada indikator bahaya, pin V5 status kualitas udara. Lanjut itu bab 4 implementasi, di mana ada skema wiring yang bisa kita lihat pada tabel yang tertera pada layar. Selanjutnya itu ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi wiring. Satu itu ada GPIO 34 dan GPIO 35 pada SP32 merupakan pin input only yang hanya dapat digunakan sebagai adisi atau input digital sehingga tepat digunakan untuk MQ135 dan flame sensor. Dua, resistor 222 ohm dipasang seri dengan LED merah dan LED hijau untuk membatasi arus agar LED tidak rusak. Tiga, flame sensor menggunakan logika active low, artinya output bernilai low atau 0V ketika api terdeteksi, sehingga kode program membaca kondisi bahaya saat digital red pin flame sama dengan low. Selanjutnya ada kode program. Kode program kami ditulis dalam bahasa C++ menggunakan framework Arduino untuk SP32. Program terbagi menjadi beberapa bagian utama yang saling mendukung. Bisa terlihat pada layar untuk kode program yang kami buat. Selanjutnya itu ada dashboard monitoring, di mana dashboard monitoring ini menampilkan data sensor secara real-time dengan interval waktu yang dapat dipilih, yaitu live selama 1 jam, 6 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, hingga 1 tahun. Untuk komponen dashboard, fungsi, dan contoh tampilan pada dashboard dapat kita lihat pada layar. Selanjutnya itu ada penjelasan uji coba sistem. Yang pertama itu ada skenario 1 untuk kondisi normal, lalu ada skenario 2 untuk deteksi gas berbahaya, dan skenario 3 untuk deteksi api, skenario 4 untuk kondisi suhu kritis,
Dan berdasarkan hasil pengujian keempat skenario di atas, sistem bekerja sesuai dengan perancangan. Semua kondisi bahaya berhasil terdeteksi dan mengaktifkan aktuator yang tepat. Selanjutnya ini bab 5 itu hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama ini analisis data hasil uji coba. Nah, di sini skenario ujinya ini yang pertama ada kondisi normal itu LED hijau on, buzzer ini off, statusnya aman, notifikasinya tidak. Nah, yang kedua ini gas berbahaya, ADC lebih dari 2500, merah on 1000 Hz atau 500 milisecond, status dashboardnya buruk atau berbahaya, notifikasi iya. Yang ketiga ini deteksi api atau flame sensor low, LED merah on, buzzer ini 2000 Hz atau 3 kali bip cepat, status dashboardnya api terdeteksi, notifikasi iya. Yang keempat ini suhu kritis lebih dari 50 Celcius. LED ini merah on, buzzer ini 1000 Hz atau 500 milisecond, status dashboard ini suhu sangat tinggi, notifikasinya ini iya. Di sini eh, hasil yang telah dicapai melalui implementasi pengujian sistem dengan 4 tujuan proyek yang telah dirumuskan pada subbab 1.4. Nah, di sini yang tujuan proyek pertama ini membangun prototipe sistem Smart Environment Monitoring yang berfungsi secara nyala atau simulatif. Nah, yang kedua ini memberikan solusi preventif terhadap risiko kebakaran dan polusi udara di dalam ruangan melalui sistem peringatan ini. Yang ketiga ini menerapkan konsep arsitektur IoT yang merangkup lapisan perception, network, dan aplikasi. Yang keempat ini memenuhi tugas akhir mata kuliah IoT dengan mengimplementasikan teori ke dalam produk inovatif dan aplikatif. Ya, untuk selanjutnya adalah bab 5.3 kendala dan solusi. Jadi di sini selama kita merancang dan menguji sistem itu ditemukan beberapa kendala yang sangat melekat pada karakteristik sensor dan platform yang digunakan. Jadi pada sebab ini kita bahas kendala-kendala tersebut yang apa namanya beserta solusi yang bakal diterapkan terus direkomendasikan untuk pengembangan proses kita lebih lanjut. Yang pertama itu ada kalibrasi sensor MQ135. Di sini itu kendalanya adalah output analognya itu sangat terpengaruh berdasarkan lingkungan. Jadi sehingga si threshold 2500 ADC itu tuh masih bersifat estimasi. Terus langsung lanjut ke solusinya. Solusinya itu adalah pada tahap pengembangan selanjutnya nanti, kalibrasi sensor MQ ini perlu dilakukan menggunakan gas referensi dengan konsentrasi yang sudah diketahui. Jadi apa namanya nilai threshold itu bakal disesuaikan kembali berdasarkan karakteristik ruangan tempat alat yang akan dipasang. Lanjut 5.2 ini tuh pengujian masih terbatas pada simulasi. Jadi ini belum ke perangkat keras fisik. Jadi ini tuh Walkthrough Simulator memungkinkan verifikasi logika, program, dan alur kerja yang sistem secara efisien, tapi tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi ke dunia nyata. Seperti kayak variasi tegangan komponen fisik, interferensi sinyal, atau respons sensor terhadap perubahan lingkungan yang kompleks dibandingkan nilai yang sudah diatur secara manual dalam simulasi. Jadi solusinya itu kita melakukan pengujian pada perangkat fisik ESP32 DevKit versi 1 beserta sensor dan akuator yang sesuai skema wiring pada subbab 4.1 yang sudah dibahas tadi. Jadi kita itu perlu melakukan tahap lanjutan untuk memvalidasi konsistensi hasil antara lingkungan simulasi dan kondisi nyata sebelum sistem ini dipertimbangkan untuk diterapkan pada skala yang lebih luas. Lanjut, yang ketiga ada ketergantungan penuh terhadap konektivitas Wi-Fi. Jadi kendalanya ini memonitoringnya itu dengan jarak jauh di dashboard Blink itu akan terhenti jika koneksi internetnya itu terputus. Kita bergantung banget pada ketersediaan jaringan Wi-Fi 2.4 GHz dan apabila koneksi Wi-Fi terus putus ini, fungsi kirim ini akan mendeteksi status Blink connected dan bernilai false dan melewati proses pengiriman data pada iterasi tersebut sehingga dashboard itu nggak bisa menerima pembaruan data selama periode. Jadi solusinya kita ini sudah mengantisipasi sebagian dalam rencana programnya, yang dimana pembacaan sensor ini dan pengendalian aktuator lokal yang dimana menggunakan LED dan buzzer itu bisa berjalan secara independen melalui fungsi baca sensor dan update aktuator tanpa kita bergantung pada sistem koneksinya si Blink. Ini juga terlihat pada struktur loop pada sebab 4.2 yang sudah dibahas. Jadi fungsi peringatan dini secara lokal itu tetap aktif meskipun koneksi cloudnya itu bakal putus atau gangguan.
Jadi si dashboardnya ini sementara hanya kehilangan kemampuan monitoring jarak jauh untuk sementara waktu. Terus pengembangan lebih lanjutnya dapat dipertimbangkan penambahan mekanisme penyimpanan data sementara yang bakal dikirim kembali ke Blink Cloud setelah koneksinya itu pulih. Oke, lanjut. Oh ya, bab 6 di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari proyek kami ini yang dimana implementasi dan pengujian sistem Smart Environment Monitoring berbasis ESPT kedua dan Blink Cloud itu disimpulkan bahwa prototipe kita ini atau sistem kita ini tuh untuk memantau kualitas udara dan mendeteksi kebakaran yang sudah berhasil kita buat. Terus kita simulasikan secara komprehensif menggunakan Walkie Simulator. Jadi sistem ini itu mampu mengintegrasi microcontroller ESP32 dengan sensor DHT22, terus menggunakan MQ135 dan flame sensor dengan baik. Jadi ini sistemnya itu sudah terbukti mampu mendeteksi anomali lingkungan secara real time, kayak suhu kritis di atas 50 derajat, terus gas yang berbahaya melebihi kisaran 2500 edisi, lalu apa menyatakan keberadaan nyala api. Lalu peringatan bahaya tersebut itu bisa dieksekusi secara lokal melalui indikatornya si LED dan diferensial dari pola suaranya si buzzer. Lalu kita sudah berhasil membuat jarak jauh melalui pembaruan status di dashboard Blink dan pengiriman push notification. Jadi ini secara arsitektur ini implementasinya sudah berjalan sesuai konsep IoT yang memiliki 3 lapis yaitu perspection layer, network layer, dan application layer. Terus pemisahan alur kerjanya itu dengan pemrosesan itu bakal didesain non-blocking dan memastikan sistemnya lokal itu tetap bisa merespon indikator bahaya secara instan meski meski proses transmisi data ke cloudnya itu kadang mengalami atau sedang mengalami kendala jaringan. Saran untuk proyek kami ini pasti ada karena eh, untuk pengembangan dan penyempurnaannya itu sistem kita ini sangat apa ya disarankan untuk segera mengimplementasikan rancangan ini pada perangkat keras fisik di lingkungan nyata. Ini juga penting untuk memvalidasi keandalan komponen terhadap faktor eksternal seperti fluktuasi tegangan dan interferensi sinyal Wi-Fi. Lalu pada sensor gas MQ135 ini perlu kami kalibrasikan ulang menggunakan gas acuan agar sistem memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Oke, sekian. Boleh lanjut ke demonya. Selanjutnya untuk pengujian rangkaiannya di sini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lalu kita uji cobakan saja di mana jika temperatur berada di atas 50, maka di sini buzzer akan memberikan sinyal dan LED merah akan menyala. Lalu kita lihat untuk dashboardnya, di mana dashboardnya berubah ketika suhu di atas 50 derajat. Di sini suhu ada di titik 50,4, maka di sini indikator menyebutkan bahwa suhu sangat tinggi. Lalu jika kita kembalikan suhu ke titik normal, maka LED kembali menjadi warna hijau di mana tidak ada tanda bahaya. Lalu selanjutnya, jika nilai gas kita rubah menjadi di angka yang cukup tinggi, maka di sini buzzer juga akan memberikan sinyal bahaya dengan LED merah yang kembali menyala. Lalu jika kita lihat di sini, nilai gas sudah berubah menjadi 3503, di mana indikator juga memberitahukan bahwa nilai gas di sini cukup tinggi sehingga berubah menjadi berbahaya. Lalu di sini bisa kita kombinasikan ketika nilai gas yang tinggi, temperatur yang tinggi, maka di sini sudah pasti buzzer akan memberikan sinyal dan LED akan memberikan itu warna merah, menyala dengan warna merah. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, di sini bisa kita kombinasikan di mana suhu sudah berubah menjadi 57,5 dan nilai gas sudah di angka 4.709. Dan di sini suhu sangat tinggi dan indikator eh, memberitahu bahwa eh, akan adanya kemungkinan terjadinya kebakaran ketika suhu berada di angka yang cukup tinggi, nilai gas serta nilai gas yang berada di angka cukup tinggi. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.